Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Perbatan Indonesia dengan NIM A540121086. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan bagaimana menganalisis ARIMA menggunakan aplikasi Stata. Yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Stata di laptop kalian masing-masing, dan kalian juga sudah memiliki data yang akan dianalisis untuk bahan yang kita gunakan di Stata. Nah, di sini saya sudah memiliki data yaitu CPI dari Kota Bandar Lampung, yang dimana saya mendapatkan data ini dari BPS. Kalau misal kalian pengen cari kue plan itu bisa dari World Bank. Nah, habis itu kita uh, copy dulu secara manual datanya. Kenapa yang di copy cuman CPI-nya doang? Soalnya kalau untuk waktu itu nggak akan kebaca di Stata. Jadi yang kita copy hanya CPI-nya saja. Nah, nanti kita akan dapat waktunya itu setelah kita masukin datanya ke Stata. Jadi, itu kita klik data editor, habis itu kita paste di sini. Sudah seperti ini. Nah, habis itu variabelnya ini kita ganti dulu namanya jadi CPI. Setelah itu kita akan membuat keterangan waktunya dengan cara kita ke section comment dan kita ketik gen space d sama dengan underscore n. Nah, habis itu yang belum tahu ini tuh untuk membuat angka 1 sampai ke angka terakhir yang nanti muncul di pas kita cek di data editor. Habis itu dari nilai yang ada di dalam T-nya itu kita buat lagi yaitu gen space new tab itu space sama dengan habis itu tm dalam kurung 2020 m1 kurung habis itu plus T-1. Ini ada space-nya, jangan lupa. Nah, yang belum tahu, ini tuh 2020 ada layar atau tahun pertama dari data yang saya punya. Sementara M1 adalah bulan pertama artinya, jadi M itu month. Habis itu bentar. Nah, nanti di data editornya akan ada datanya serta angkanya yang sudah disesuaikan nih. Bisa kita cek di sini. Dan datanya tuh udah ada angkanya nih di sini. Nah, setelah itu kita akan mengubah format apa namanya? Format UT-nya itu di section properties. Tapi sebelumnya, sebentar. Sebelumnya kita UT-nya. Terus ini ada format, ada tiganya di sini. Type of datanya kita ganti jadi monthly. Nah, habis itu kita oke. Nah, di sini sudah berubah jadi M1, M2, M3, M4, dan seterusnya. Selanjutnya kita kembali, terus kita ke section comment lagi. Terus kita ketik di set new tab, habis itu enter. Nanti akan ada time variable-nya dari tahun 2020 sampai 2022 dari bulan pertama hingga bulan ke-12 yaitu Desember dengan delta atau apa namanya perbedaannya 1 bulan, bukan perbedaan tapi selisihnya itu 1 bulan. Nah, setelah kita sudah set variabel waktunya, kita bisa buat plot time series dengan cara kita klik statics, habis itu kita ke time series, habis itu kita ke graphs, habis itu kita pencet line plots.
Nah, di sini kita klik create, habis itu masukkan variabelnya yaitu CPI, habis itu kita save dan oke. Setelah itu kita tunggu aja. Nah, di sini udah muncul nih apa namanya, ada grafik dari variabel CPI selama 3 bulan pengamatan. Dilihat bahwa terdapat kecenderungan nilainya itu terus meningkat di setiap waktunya, walaupun pastinya ada penurunan di beberapa tempat atau di beberapa waktu, tapi cenderung naik. Nah, untuk memastikan apakah variabel CPI-nya stasioner atau tidak, kita bisa menggunakan uji formal dengan cara kita ke graphics, ini kita terus kita ke graphics. Nah, habis itu kita ke kita ke statics, bukan graphics, sorry. Kita ke statics, habis itu kita ke time series, habis itu kita ke task, habis itu kita ke augmented decay Fuller unit per task. Habis itu di sini kalian masukin variabelnya yaitu CPI, habis itu kita klik OK. Nah, di sini udah muncul nih apa namanya PPU-nya, tapi masih di angka 0,99961 yang dimana menunjukkan bahwa dia tidak menolak nol atau belum stasioner. Nah, gimana sih cara kita biar bisa stasioner gitu angkanya atau datanya? Itu dengan cara kita bisa melakukan pengecekan pada data persistence-nya di klik formula sebelumnya gitu di section comment ini nih. Yang ini kita klik, habis itu kita tinggal tambahin doang pakai caps lock D titik kayak gini. Habis itu kita enter. Nah, di sini seperti kalian lihat tuh dia PV-nya tuh udah 0,00, yang dimana dia sudah menolak H0 atau sudah dianggap stasioner. Selanjutnya, kita bisa melakukan pengecekan dengan fungsi autokorelasi dengan cara kita ketik di komen itu Aceh, terus caps lock D, titik API, terus enter aja. Terus lalu muncul plotnya nih. Ini untuk Aceh sendiri sebagai informasi untuk variabel MA dari A5. Sudah ketahui kalau I-nya itu 1 dan MA-nya berada di order 0. Kenapa 0? Karena dia gak ada yang keluar nih dari si garisnya. Nah, terus habis itu kita lanjut mau cek partial korelasinya. Nah, jadi kita balik ke section comment, terus kita klik PAC. PAC itu partial correlation. Terus dia lagi titik CPI. Habis itu enter. Nah, ini tuh untuk mengetahui berapa kemungkinan order dari AR. Nah, seperti yang kalian lihat, karena cara kita menentukan itu terus lihat yang keluar pertama, keluar kedua, yang melewati garis. Jadi dapat kita sebutkan bahwa ordernya itu di 7. Nah, maka dari itu uh, kita bisa bilang bahwa batas order maksimum untuk AR itu 7 dan MA-nya 0. Karena nggak bisa otomatis, maka kita harus melakukan beberapa kali trial and error untuk mengestimasi fungsi A5 dengan cara kita ke section comment kembali, terus kita ketik A5, space CPI, terus koma space A5, terus dalam kurung A0,1
kurung kasih unlock enter. Nah, itu kita udah dapet nih datanya ya, di mana eh, kita bisa lihat dulu untuk model arema ini berapa nilai AIC-nya dengan cara ketik hashtag 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 IC, terus enter, terus kita lihat lagi nih IC-nya, terus kita bandingin dulu yang kedua ini 61,8729, yang sebelumnya itu di angka 17669. Nah, karena kita mau coba-coba dulu, coba kita ubah jadi 211. Jadi coba cek lagi ya. Terus CPI, nah, nah, terus dua satu log enter. Oke, dan habis itu kita lihat kembali AIC-nya dengan ketik start IC enter. Kalau dilihat hasilnya IC-nya malah lebih besar, yang dimana bukannya lebih baik, malah lebih bagusan yang tadi kita pertama yang pakai 017. Tapi kita coba dulu sekali lagi, terus kita bandingin mana yang lebih bagus. Kita coba misal 210 deh ya. Kita coba Arima, tik Arima, terus CPI, habis itu Arima, habis itu coba nih 210 tutup kurung, terus 0 enter, habis itu kita apa namanya, klik lagi, lihat dulu di sini AIC-nya 63,7865. Coba kita bandingin sama yang pertama tadi, kayak lebih bagusan yang pertama, jadi kita putuskan untuk memakai data yang pertama yang 017, karena bisa dilihat juga dia PPL ini juga lebih benar gitu dibandingkan yang lainnya. Nah, dari hasil estimasi yang dipilih, kita bisa melakukan forecast atau ramalan untuk nilai yang akan ada di masa yang akan datang, itu dengan cara kita pastinya harus membuat tempatnya dulu nih. Nah, dengan cara itu pilih statics, habis itu kita ke time series, habis itu kita ke setup and utilities, habis itu kita ke add observation to time series dataset. Nah, terus setelah udah, kita ketik 6 di number of observation. Di sini kita klik 6. Karena seperti yang kita tahu, Arima itu jangka waktunya pendek. Jadi, kita coba di angka 6 bulan terlebih dahulu. Besok kita klik OK.
Untuk melakukan forecasting, kita klik yang Arima CPI, Arima 2, apa namanya, 017-nya. Kita cari dulu. Yang ini kita klik. Nah, habis itu uh, kita enter. Terus dilanjutkan. Predik DCPI naik 6 terus 2023 M1 ini FK itu singkatan dari forecasting, terus forecasting CPI, terus 2023 itu tahun dimana kita mau ngeramalnya 6 bulan dari Desember, jadi di bulan pertamanya, habis itu kita kayaknya kita ada yang salah nulis bentar. Oke, coba kita ulang dulu. Kayaknya di sini tuh aku lupa buat apa namanya, buat pakai double kurung di sini, terus ya emang ada lagi lupa. Kita pakai double kurung dulu, terus ada TM di sini. Ya, kita coba. Nah, habis itu setelah sudah, kita coba cek di data editor. Di sini sudah ada datanya nih, kita coba cek. Kita scroll dulu sampai bawah. Kita mau lihat apakah 6 bulannya sudah ada datanya. Dan ya, sudah ada di sini data ramalan 6 bulan ke depannya. Nah, dari sini kita bisa bandingin, terus dengan cara kita coba bandinginnya tuh kita ke statistik, time series, habis itu kita ulang jadi kita ke graphics, habis itu kita graphic statics, habis itu kita ke time series, habis itu kita ke graphs, habis itu kita ke line plots. Nah, tadi itu kan plotsnya udah dibikin satu kan. Nah, kita tambah nih plotnya yang kedua, yang dimana dia memuat nilai dari forecast CPI dengan cara kita create, terus ya variabelnya kita ganti jadi apa namanya, CPI, sorry, CPI, PC CPI. Nah, habis itu kita accept dan kita oke. Nah, habis itu udah kelihatan deh di sini ada dua warna yang berbeda, ada warna biru sama warna merah. Nah, setelah udah dapat satu dan duanya, kita bisa membandingkannya dengan cara kalau yang warna biru itu nilai aktualnya, dan yang warna merahnya itu kelanjutannya. Jadi ini adalah nilai ramalan dari model A5 yang kita pakai itu di angka 017 yang diestimasi menggunakan aplikasi Stata. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.